akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan Umi ya. Yuk kita lanjutkan pemangkulan. Kita lanjutkan mencoba mengartikan Al-Quran. Sekarang insya Allah di surat Al-Baqarah ayat 6. Sudah siap Al-Qurannya? Kita baca yuk, kita mulai mengkajinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan lupa hatinya ditata mukhlis lillah karena Allah. Kita semata-mata mengkaji Al-Quran ini ingin mendapatkan ridhonya Allah. Teman-teman, di hadis diterangkan satu huruf saja kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah memberikan pahala 10 kali lipat, 10 kebaikan ya. Di dalam hadis diterangkan la aqulu alif lam mim harfun. Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, itu tidak. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah insya Allah sekarang lebih dari 3 ayat. Oke, ayat 6. Innalladzina kafaru. Di video yang lalu kita mengupas tentang orang-orang yang mutakin. Nah, sekarang ayat 6 mengupas tentang orang-orang kafir. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang kafaru yang kafir, yang tidak percaya pada Allah ya. Sawaun sama saja alaihim atas mereka orang kafir, a'adzartahum adakah menakut-nakuti engkau Muhammad pada mereka? Adakah menakut-nakuti, maksudnya memberi kabar takut Nabi Muhammad pada mereka orang kafir? Amlam atau tidak, tundirhum menakut-nakuti pada mereka. Amlam atau tidak, tundirhum menakut-nakuti pada mereka orang kafir. Tetap saja la yu'minuna, tidak iman mereka. Allah berfirman ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dinasehati atau tidak dinasehati, ditakut-takuti tentang neraka atau tidak ditakut-takuti tentang neraka, sama saja tidak mau iman. Tapi ayat ini setengah mansuh. Teman-teman sekalian, kok ada sih setengah mansuh? Apa sih itu Umi? Maksudnya ada ayat yang diganti ya, ayatnya diganti, terus kemudian hukumnya tidak, itu diganti dengan yang ayat lain. Maksudnya di sini diterangkan dinasehati orang-orang kafir itu atau tidak dinasehati, tetap tidak iman. Nah itu tidak boleh, karena kita tidak tahu kodarnya orang-orang di sekitar kita. Tugas kita hanya amar ma'ruf nahi munkar. Tetap setiap ada kemungkaran, setiap ada kesalahan, setiap ada ketidakbenaran di sekitar kita, kita nasihati. Urusan
nanti dia mau iman, mau percaya atau tidak, itu urusan Allah. Jadi tetap kita harus balighu ani walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya. Lanjut, khotama telah mencap, menstempel, khotama telah mencap atau telah menstempel. Siapa? Allahu, Allah. Ala atas kulubihim, hati mereka. Allah telah mencap, menstempel kekufuran di dalam hati orang-orang kafir. Jadi berkaitan dengan ayat 6, dinasehati atau tidak dinasehati sama aja, karena hatinya sudah distempel oleh Allah, stempel kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dinasehati itu enggak bergeming, ya. Cuek aja. Wa'ala, dan atas sam'ihim, pendengaran mereka. Dicap kafir atas pendengaran mereka. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya ketika mereka mendengar ayat-ayatnya Allah dikumandangkan, itu rasanya panas, gak seneng, benci. Tapi kalau mendengar lagu-lagu, apalagi zaman sekarang ya, saya kayaknya agak agak prihatin. Di televisi yang ditayangkan TikTok, orang joget-joget melulu, senang-senang melulu, ya. Apa ndak ada TikTok yang berbau agama gitu ya? Itu agak prihatin. Takutnya orang yang ikut-ikutan itu telinganya udah stempel oleh Allah, nggak seneng mendengar ayat-ayatnya Allah, nggak seneng mendengar nasihat-nasihatnya Allah. Itu kalau udah stempel seperti itu. Lanjut, wa'ala dan atas absorihim, penglihatan mereka, hisyawah ada tutupnya. Maksudnya apa? Penglihatan mereka itu loh, untuk melihat hal-hal yang baik nggak mau. Suruh membuka Al-Quran sebentar aja matanya udah sepet, ngantuk, alasan macam-macam. Tapi coba kalau disuruh nonton film 1 jam, 2 jam, 3 jam, melotot matanya. Kenapa? Di situ sudah ikut serta setan-setan. Mereka walaupun 3 jam tetap bisa sadar, seger melihat film-film. Tapi kalau diajak untuk deres, udah itu sebentar aja udah magnit, ngantuk. Kenapa? Ada tutupnya menurut Allah, ya. Tidak senang membaca Al-Quran, apalagi membaca Al-Hadis. Wah, ribet katanya. Tapi justru inilah yang bisa menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Lanjut, walahum, dan bagi mereka yang sudah dicap hatinya kekufuran, ya, kemudian telinganya, pendengarannya, itu azabun siksa azim yang besar. Mereka kufur ini oleh Allah disediakan siksa yang besar. Mahwa siksa yang besar, alias dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik, ya teman-teman sekalian. Kita mulai berusaha beragama yang serius. Jangan hanya buat main-main, jangan hanya buat sambilan-sambilan. Karena yang namanya nyawa kita tidak tahu. Ya, seperti kemarin ada peristiwa Sriwijaya, semua dalam keadaan sehat, tapi siapa yang menyangka? Untuk itu yuk selalu kita persiapkan diri kita menyambut hari akhir diri kita masing-masing. Teman-teman sekarang kita lanjutkan ayat 9. Ayat 8 ini juga ada di surat Muhammad. Ayat 16 itu sama, ya. Sudah ditutup hatinya, distempel hatinya dengan kekafiran. Ayat 8, wa minan nas, dan dari sebagian manusia, wa minan nas, dan dari sebagian manusia,
Man ada orang yaqulu yang berkata mereka amanna iman kami billahi dengan Allah wabil yaumil akhir dan iman pada hari akhir wabil yaumil akhir dan iman pada hari akhir. Kenyataannya tidak ada mereka bimu'minin dengan iman itu tidak. Allah menerangkan di sini ayat 8, ada sebagian manusia mengatakan saya iman, percaya pada Allah, saya percaya pada hari akhir, tapi kenyataannya itu tidak seperti itu. Kok bisa gitu sih Umi? Bisa saja orang Islam ngaku iman pada Allah, ngaku iman pada hari akhir, disuruh ngaji nggak mau, itu tidak iman. Diperintahkan untuk menutup aurat tidak mau, itu bukan iman. Karena iman itu mulut, hati, lisan, dan tindakan harus seiring dan sejalan. Makanya hati-hati. Maaf teman-teman sekalian yang belum bisa pakai kerudung, teman-teman perempuan, saya belum bisa Umi, ya coba pelan-pelan. Kalau tidak bisa dipakai ke sekolah, ke kuliah, ke kantor, ya coba di rumah yuk, mulai menutupi aurat kita, ya, mulai mengkaji Al-Quran, karena ada ayatnya. Allah mengatakan sebagian manusia, malah di hadis diterangkan sebagian besar manusia mengatakan iman pada Allah, iman pada hari akhir, tapi kenyataannya tidak iman. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Yuk kita sayangi diri kita, jadikanlah kita iman lahir dan batin. Memang awal-awal sekali itu merasa tidak enak, seperti saya juga dulu. Saya waktu muda masih aktif, ketika mulai memakai kerudung itu sak kantor tuh geger. Sekarang pakai kerudung. Saya tuh nggak tahan ya. Saya dari rumah pakai kerudung, nanti pakai kantor, sampai kantor saya buka lagi. Tapi lama-lama saya berpikir, loh ini kan surga-surganya saya, neraka-nerakanya mereka, kenapa saya harus takut? Yuk coba seperti itu yuk teman-teman perempuan sekalian. Harus benar-benar iman di hati, iman di ucapan, iman di tindakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan teman-teman sekalian, tetap semangat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.